Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kami yang berjudul Payback Period. Dengan saya sendiri, nama Taruni Muda Tania Farhani, dengan notar 2002-054. Diri nama Taruna Muda Dimas Dwi Hasibulo, notar 2002-093. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Fadil, nomor Taruna 2002-240. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Gusrina Uriska Ramadhani, nota 2002-137. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Nikita Dinda Ismarna, notar 202-277. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Syarifin Haji, notar 2002-354. Pengertian dari payback period ini merupakan jangka waktu kembali modal yang sudah dikeluarkan atau investasi yang berupa keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu proyek yang dijalankan. Menurut Abdul Khalid, pada tahun 2004, payback period adalah cara untuk mengembalikan suatu modal yang telah dikeluarkan pada sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dilakukan melalui keuntungan yang diperoleh pada proyek yang telah direncanakan. Pengertian payback period oleh Bambang Rianto pada tahun 2004 yang merupakan payback period adalah menutupi kembali pengeluaran modal pada sebuah investasi pada suatu periode tertentu menggunakan ROCAPS atau aliran Pareto yang disebut juga net cash flows. Pengertian payback period oleh Jerwan PS pada tahun 2003. Payback period digunakan dalam jangka waktu lama yang diperlukan untuk menutupi kembali pengeluaran modal pada sebuah investasi, atau yang disebut juga original cash outlay. Tujuan payback period. Metode analisis payback period tujuan untuk mengetahui seberapa lama atau periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi break-even point atau jumlah arus kas masuk sama dengan jumlah arus kas keluar. Kelebihan payback period. 1. Memudahkan Anda untuk merencanakan investasi untuk proyek dengan menentukan lamanya waktu pengembalian dana investasi. 2. Memberikan informasi tentang lamanya break-even project. 3. Membandingkan dua proyek yang punya resiko dan rate yang sama dengan cara melihat jangka waktu pengembalian investasi dan memilih payback period yang lebih pendek. Kekurangan payback period. 1. Mengabaikan penerimaan investasi yang sudah diperoleh setelah payback period terpenuhi. 2. Mengabaikan nilai waktu uang atau time value of money. 3. Tidak bisa memberikan informasi tentang tambahan value pada perusahaan. 4. Tidak mengukur keuntungan atau hasil proyek yang akan Selanjutnya ada rumus payback period. Jika jumlah aliran kas per tahun berbeda, rumusnya payback period sama dengan N ditambah A min B dikurangi C min B dikali 1 tahun. Keterangannya,
N adalah tahun terakhir jumlah arus kas belum bisa menutupi modal investasi awal. A adalah jumlah investasi awal. B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Yang kedua ada jika jumlah aliran kas per tahun sama, rumus payback period adalah investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Jika period pengembalian lebih cepat, maka dapat dikatakan layak. Jika period pengembalian lebih lama, dapat dikatakan tidak layak. Jika usulan proyek investasi lebih dari 1, maka period pengembalian yang lebih cepat yang dapat dipilih. Berikutnya adalah contoh soal kasus arus kas tiap tahun yang jumlahnya berbeda. Sebesar 100.000 pada aktiva tetap arus kas bagi berikut. Pada tahun pertama, arus kas senilai 50.000, arus kas kumulatif 50.000. Tahun kedua, arus kas 40.000, arus kas kumulatif 90.000. Pada tahun ketiga, arus kas 30.000, arus kas kumulatif 120.000. Pada tahun keempat, arus kas 20.000, arus kas kumulatif 140.000. Jika yang ditanyakan pada tahun kedua, maka diperoleh N sama dengan 2, A sama dengan 100.000, B sama dengan 90.000, C sama dengan 120.000. Jadi nilai payback periodnya itu dapat dicari dengan rumus N plus A min B per C min B dikali 1 tahun. Sama dengan 2 plus 100.000 dikurangi 90.000 per 120.000 min 90.000 dikali 1 tahun. Lalu didapatkan 2 plus 10.000 per 30.000 dikali 1 tahun, hasilnya adalah 2/3 tahun. Jadi payback periodnya adalah 2/3 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan adalah 100.000 bisa kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Contoh soal 2. PT Maju Belajar melakukan investasi sebesar 45.000. Jumlah arus kas per tahun adalah 22.500. Maka payback periodnya adalah penyelesaiannya payback period sama dengan investasi awal per arus kas kali 1 tahun. 45.000 per 22.500 kali 1 tahun sama dengan 2 tahun. Jadi payback periodnya adalah 2 tahun. Maka modal yang dihabiskan 45.000 bisa kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.